Terima kasih teman-teman telah mampir di channel Mendongeng 31 ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan jangan lupa bahagia ya. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai saja ceritanya di episode 6 ini. Jadi begini ceritanya. Setelah mendapatkan inti dari pohon mangrove, Kang Jin Hyuk segera mengkonsumsinya benda bulat berwarna kehijauan itu. Seketika setelah benda itu terserap dalam tubuhnya, kini Kang Jin Hyuk memiliki 12 poin statistik. Dengan statistik poin itu menjadikan Kang Jin Hyuk menjadi orang terkuat untuk level 1. Tak lama setelah MC kita memenangkan pertarungannya melawan pohon mangrove, yang dibantu oleh slab butterflies yang dapat membuat tidur para lawan-lawannya. Video kemenangannya itu pun tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Kang Jin Hyuk pun memiliki banyak penawaran untuk menjelaskan rahasia dari game Tower of Trials. Namun ia tidak menerima seluruh tawaran tersebut. Bahkan tawaran 10 juta won, kini ia berencana untuk mencari artefak suci yang berada di dalam museum yang ia yakini akan banyak para pro player yang akan datang untuk mendapatkan artefak yang dapat membantu menambah kemampuan. Namun setelah ia memasuki museum, ia pun terkaget-kaget ternyata sepi, tidak ada orang yang datang. Tapi itu hanya terjadi di depan saja. Setelah berjalan beberapa langkah, ia pun kembali dikagetkan dengan penemuan sosok manusia yang telah gosong terpanggang dengan tanpa ada efek di sekitarnya yang terbakar. Tidak diketahui siapakah sosok yang kini telah gosong tersebut dan siapa pelaku pembakaran itu. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Memasuki gedung museum itu lebih dalam lagi menuju ke tempat yang menyimpan artefak yang diinginkan. Seraya ia pun bergumam dalam benaknya, sekarang dunia telah berubah dan seperti yang aku perkirakan, orang-orang pun akan beradaptasi dengan situasi saat ini. Dengan kemunculan Tower of Trials di dunia nyata dan dapat dirasakan juga adanya kebocoran mana dari tower tersebut. Tapi celah antara ekspektasi dan realita lebih besar dari yang aku bayangkan. Orang-orang menjadi sangat berani hanya dalam satu hari ini. Aku harus menemukan artefak yang aku inginkan untuk menambahkan kekuatanku, dan apa yang orang lain incar itu ada kemungkinan artefak yang berada di dalam galeri abad pertengahan yang sangat klasik. Ada satu artefak yang banyak orang-orang menginginkannya, yaitu The Great Map of the Eastland. Dengan meneruskan langkahnya menuju semakin jauh ke dalam ruangan museum, Kang Jin Hyuk pun terus menjelaskan apa yang banyak orang cari-cari di dalam gedung museum ini. Ia pun meneruskan penjelasannya bahwa The Great Map yang di dalamnya itu telah terisi jiwa dengan energi sihir, dan peta itu pun mengandung banyak informasi tentang Tower of Trial. Karena itulah kenapa banyak orang yang menginginkannya, dan di dalamnya juga terdapat beberapa informasi yang sangat membantu para player untuk dapat terus melanjutkan ke lantai selanjutnya. Karena di dalamnya terdapat banyak informasi di mana lokasi-lokasi para player akan mendapatkan keberuntungan, atau keluar dari dalam labirin yang sulit ditembus, serta menjelaskan monster apa saja yang akan ditemukan oleh para player, serta item apa saja yang akan didapatkan player di dalamnya sana. Siapa orangnya yang tidak menginginkan item yang akan mendatangkan penambahan PAN, baik itu dalam kekuatan tubuh, daya tahan tubuh, kecepatan dalam bergerak, dan magic. Walaupun di dalamnya hanya akan menuntun para player sampai dengan ke lantai 10 saja. Dengan mencapai lantai 10 pun itu sudah lebih dari cukup untuk seorang player. Dan dengan itu lantai 10 yang mereka capai akan cukup membuat para player senang bukan main, serta hatinya pun dapat disinari dengan terang benderang cahaya kebahagiaan. The Great Map of the Eastland, semua orang itu menginginkannya, tetapi sesungguhnya mereka telah melewatkan satu artefak yang benar-benar penting yang telah lama terkubur hingga banyak yang tidak mengetahuinya. Pada suatu ruangan yang telah porak-poranda, pecahan kaca, vas antik, dan barang-barang yang tersimpan di dalamnya pun tidak luput ikut hancur. Itu semua diakibatkan oleh para player yang sedang memperebutkan artefak suci untuk menambahkan kekuatan yang ada di dalamnya. Tidak sedikit pun yang telah menjadi korban dalam perebutan itu. Di sini nyawa menjadi taruhannya. Siapa yang kuat, ia yang akan menguasai banyak artefak yang ia inginkan. Apapun benda yang dapat ditemui itu akan berubah fungsi menjadi senjata untuk mempertahankan diri mereka masing-masing, sebelum waktu yang telah ditentukan oleh Tower of Trials untuk memusnahkan manusia. Namun di tempat ini pemusnahan itu sudah dimulai dengan sendirinya, yang dimana antara sesama manusia pun telah saling membantai sesamanya. Di tengah-tengah kegaduhan yang terjadi di ruangan itu terdengar suara yang lantang dari seseorang pria yang memiliki tubuh yang terlihat sangat berotot. "Kalian semuanya diam. Mulai dari sekarang siapapun yang bergerak akan mati di tanganku," ujarnya dengan sangat tegas. Seketika itu juga yang lain pun berhenti dari urusannya masing-masing dan menatap sang pria tersebut. Mereka pun tidak terlalu memperdulikannya. Mereka pun tidak takut dengan apa yang telah dikatakan si pria tadi, karena mereka berpikir omongannya hanyalah omong kosong belaka. Bahkan di antara orang-orang tersebut ada yang menantang balik kepada si pria itu. "Bahkan jika kau bergerak satu jari pun,
Aku akan memukul kepalamu, ujarnya dengan nada menantang. Dan si pria itu hanya menatap kepada orang tersebut dengan amarah yang sudah memuncak. Ia pun mengepalkan tinjunya dan menyatukan kedua tinju itu untuk menghasilkan efek kekuatan yang ia miliki. Dan kini tangannya pun berubah menjadi batu. Seketika itu juga yang lain pun tersentak melihat keterampilan uniknya itu. Dengan perubahan yang ada pada diri pria tadi, ia pun menginginkan peta The Great Map of the Eastland. Ia pun segera maju untuk segera mengambil peta yang akan menuntunnya agar lebih mudah untuk menaklukkan Tower of Trials. Walaupun mungkin saja si pria itu akan terhenti di lantai 10 jika ia hanya mengandalkan map itu saja. Namun sebelum si pria batu itu mengambil peta tersebut, seketika itu juga ia diberhentikan oleh seorang kakek-kakek. Seraya sang kakek pun berujar, "Hai anak muda, aku tidak setuju dengan apa yang kau katakan tadi itu." Sang kakek pun berjalan perlahan namun pasti. Ia pun mendekati pria berlengan batu itu yang sudah terlihat sangat geram dengan dirinya. Namun saat melihat sang kakek, si pria itu pun menganggap enteng sang kakek. Ia pun berkata merendahkan, "Hai Pak Tua, apa kau sudah gila? Sudah, jangan ikut campur, waktu kematianmu akan datang dengan sendirinya, jadi menyingkirlah dari tempat ini," ujar si pria bertangan batu mengancam sang kakek yang berada tepat di hadapannya. Dengan santai sang kakek pun menjelaskan kepada si pria, "Namaku bukan Pak Tua, namaku adalah Min Jingwo. Hidup dengan kehidupan yang baik dan memiliki banyak teman. Itu adalah arti dari namaku." Dengan suara yang tenang sang kakek pun menjelaskan siapa dirinya di hadapan pria berotot tersebut. Dengan nada berteriak dikarenakan ketidaksukaannya kepada sang kakek, ia pun menegaskan, "Apa kau pikir aku ingin tahu identitasmu? Cepat minggir kau dari sini atau leher tuamu itu aku akan mematahkannya seperti leher ayam," ujar pria bertangan batu mengancam Min Jingwo. Sang kakek dengan santainya membalas perkataan si pria itu, "Anak muda, mulutmu benar-benar kotor untuk orang semuda dirimu. Berhati-hati karena mulutmu akan dapat membawa petaka, bahkan akan membunuhmu." Dengan tatapan yang serius dan mengintimidasi, sang kakek pun meneruskan perkataannya, "Menurutmu mana yang lebih cepat? Kau mematahkan leher tuaku ini atau aku yang mengubahmu menjadi arang?" ucap si kakek mengancam. Ia pun menunjukkan kemampuannya yang dapat mengeluarkan api dari ujung jarinya. Seketika itu juga si pria itu pun terkaget-kaget menyaksikan sihir yang ada di hadapannya. Sang kakek pun dengan tanpa sungkan segera menyerangnya dengan kobaran api yang ia tiupkan itu dalam satu kedipan mata. Tubuh pria yang terlihat berotot kini pun terbakar dengan hebat serta berubah menjadi arang persis seperti apa yang dikatakan oleh kakek tadi. Kakek Min Jingwo pun segera meninggalkan si pria yang sudah menjadi arang itu seperti tidak terjadi apa-apa. Sementara itu tampaklah seorang gadis muda mengikuti kakek Min Jingwo itu seraya berujar, "Wow, sihir jenis api benar-benar panas ya. Kini aku dapat dengan tenang dan yakin akan keputusanku untuk bergabung denganmu," ujarnya kepada si kakek Min Jingwo itu. Kakek Min Jingwo pun menegaskan, "Nona Yuri, apa kau mendapatkan barangnya? Aku serahkan penjagaan ini kepadamu Nona Yuri," tegasnya memerintahkan Nona Yuri. Dengan kemampuannya yang unik, Nona Yuri menaruh sebuah patung anibus kecil di lantai. Dan tidak lama berselang, Nona Yuri pun mengeluarkan kemampuannya dengan aura yang sangat pekat, terlihat warna hitam bercampur dengan warna ungu. Ia pun berusaha membangkitkan patung anibus itu menjadi wujud yang nyata dan dapat diandalkan sebagai pelindungnya. Seraya ia pun berujar, "Jika ada seseorang yang menghalanginya, maka anibus ini yang akan mengurusnya." Ledakan pun terjadi, sosok bayangan hitam pun keluar dari dalam patung anibus itu. Tidak memakan waktu yang lama, sosok anibus ini pun sudah menjadi nyata dan sosoknya pun menjadi sempurna. Masih diselimuti asap berwarna kehitaman, sosok anibus pun mendampingi Nona Yuri. Seraya Nona Yuri menegaskan, "Siapapun yang bergerak akan dianggap sebagai musuh. Apa kalian semua mengerti? Aku akan membuatnya mengunyah kepala kalian semua yang bergerak," tegasnya dengan didampingi anibus yang sangat menyeramkan. Dengan senyuman imutnya ia pun meneruskan, "Mari teman-teman, kita bekerja sama, oke?" ujar Nona Yuri. Melihat kekuatan anibus pastinya akan sangat sulit untuk dikalahkan, orang-orang yang berada di ruangan itu pun kini memilih untuk menyerah saja. Tanpa ada yang memberikan komando, mereka dengan sendirinya pun segera menjatuhkan seluruh senjatanya. Nona Yuri pun tersenyum bahagia melihat pemandangan yang ia inginkan ini. Namun kebahagiaan itu pun terpecahkan seketika terdengar suara seseorang menginjak pecahan dari kaca-kaca yang berserakan di lantai yang menandakan adanya seseorang yang bergerak. Seketika itu juga semua mata tertuju pada sosok pria yang sangat santai berjalan di antara mereka, dan itu siapa lagi kalau bukan MC kita. Kang Jin Hyuk pun berkata kepada seluruh orang yang berada di dalam ruangan tersebut, "Kalian benar-benar telah membuat tempat ini menjadi kacau dan berantakan. Apa kalian tidak mempunyai rasa penghormatan terhadap sejarah?" Dengan menatap sebuah lembaran di lantai, ia pun mengambilnya dengan sangat bersyukur. Kang Jin Hyuk pun meneruskan perkataannya, "Untunglah setidaknya benda ini tidak sobek." Sambil membersihkan sebuah lembaran itu, Kang Jin Hyuk pun terlihat senang. Dengan berteriak, Nona Yuri pun menegurnya, "Hei Tuan Pemberani,
"Siapakah dirimu? Apa kau pikir aku sedang bercanda sekarang?" ujar Nona Yuri. Dengan hanya menolehnya ia pun mencari dari mana asal suara tersebut. Kang Jin Hyuk pun kini saling berhadapan dengan Nona Yuri. Nona Yuri dengan kemampuan mengontrol anibusnya segera memerintahkan sang anibus untuk segera menghajar Kang Jin Hyuk yang telah tidak menghiraukannya. Dengan kekuatannya yang besar dan kecepatannya yang tak terkira, anibus pun maju untuk menyerang Kang Jin Hyuk. Dengan sebuah tombak besar dan panjang yang merupakan senjata khas dari anibus, yang diarahkan kepada Kang Jin Hyuk untuk menghabisinya. Anibus pun melesat menyerang Kang Jin Hyuk sebagai musuh dari Nona Yuri serta sebagai bentuk kepatuhannya terhadap Nona Yuri. Apakah Kang Jin Hyuk mampu mengalahkan anibus itu? Kita akan melanjutkan petualangan Kang Jin Hyuk di episode berikutnya ya teman-teman. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam sistem ini? Terima kasih teman-teman telah menikmati channel ini dan tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan untuk memencet tombol like-nya, tombol subscribe-nya, dan aktifkan juga lonceng untuk tidak terlewatkan episode baru dari Mendongeng 31. Terima kasih.